Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Kembali lagi bersama kami Balai Kota Divinum. Dan sesuai jadwal seperti biasa pada hari Sabtu, sekarang tanggal 27 September 2025, Dian akan kembali melakukan presentasi atas pembelajaran atau apa yang telah Dian pelajari di minggu ini. Pada minggu sebelumnya, Dian sudah mengimplementasikan konsep MVC atau model view controller. Nah, sekarang Dian sudah melanjutkan ke relasi dari database-nya, yaitu bagaimana cara menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lainnya. Selain itu, pada minggu ini Dian juga belajar untuk RBAC atau Role Based Access Control, yang dimana pada aplikasi kasir yang sekarang memiliki dua role, yaitu kasir dan admin, yang sebelumnya hanya kasir saja. Mungkin hanya itu. Untuk presentasi lebih lanjutnya saya serahkan ke Dian. Silakan Mas Dian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minggu sebelumnya saya telah mengimplementasikan aplikasi yang menggunakan MCV, dan sekarang saya telah mempelajari untuk melerasi antara tabel dan role based access control atau RBAC pada aplikasi kasir berbasis web. Di sini ada kebutuhan program untuk menampilkan dua pilihan akses sebagai kasir dan akses sebagai admin. Seperti yang ada di gambar, yaitu masuk ke kasir dan ada admin, dua button. Kemudian akses sebagai admin, di sini ada list daftar barangnya. Kemudian ada tambah data barang, ada ubah data barang, hapus data barang. Kemudian akses sebagai kasir, di sini ada sama seperti minggu sebelumnya, ada list daftar barang, kemudian menampilkan daftar barang ke keranjang. Kemudian ada ubah jumlah barang yang ditambahkan di keranjang. Kemudian ada hapus daftar barang yang ditambahkan di keranjang dan melakukan pembayaran untuk melakukan pembayaran checkout-nya. Kemudian di sini ada dua database atau dua tabel yang digunakan untuk mengakses datanya. Ini saya akan menampilkan daftar database-nya. Di sini ada daftar database toko. Untuk mengaksesnya tinggal /c kemudian nama database yaitu toko. Di sini sudah masuk. Dan sini kita akan melihat apa yang ada di dalam database ini dengan /d. Di sini ada nama tabel yaitu kategori dan produk. Di sini saya akan melihat tabel kategorinya dengan sel. Nah, di sini ada kolom ID dan nama kategori. Di sini ada
untuk tabel kategorinya. Kemudian untuk tabel daftar barangnya atau list barang, sini kita select. Sini ada sama seperti sebelumnya untuk tabel produk. Kemudian yang ada di sini ditambahkan yaitu kolom ID kategorinya. Kemudian untuk programnya di sini ada terdapat 5 folder. Pertama di folder model ini ada 3 file yaitu barang model.py, kategori model.py dan model.py. Di model.py ini terdapat import atau untuk mengakses get connection yang ada di folder config-nya. Jadi di sini ada class data barang untuk mengambil daftar barang dan sudah di join dengan tabel kategori yang ada di database-nya. Kemudian di kategori model.py di sini ada kelas model, ada kelas kategori model. Jadi di sini untuk mengakses tabel database yang ada di tabel kategorinya. Kemudian di barang model.py ini di sini ada kelas barang model dan ada metode getAll. Jadi getAll ini untuk mengakses barang yang ada di tabel produknya. Kemudian ada metode add untuk menambah daftar barang atau menambah daftar barang. Kemudian ada metode update. Sini ada untuk mengedit barangnya atau ingin mengubah suatu barang. Kemudian ada metode delete untuk delete sebuah daftar barang. Dan kemudian ada def get kategori untuk kategori yang ada di tabel kategori. Lalu kemudian di file controller ada 3 file, ada admin controller, kasir controller, dan server.py. Jadi di server.py ini terdapat kelas myhandler dengan metode doGet, yaitu doGet ini untuk menangani request dari user. Kemudian ada metode doPost. Jadi doPost ini untuk menangani respon dari servernya ini. Kemudian ada admin controller.py. Di sini ada kelas admin controller. Terdapat metode render index untuk menampilkan daftar barangnya atau list barang. Kemudian ada metode render form tambah. Jadi di sini untuk menampilkan form untuk menambah barang yang ada di adminnya. Kemudian ada metode render form edit. Sini untuk menampilkan form edit untuk barangnya. Kemudian di kasir controller.py di sini ada metode yaitu render index untuk menampilkan daftar barang. Kemudian ada def tampilkan keranjang untuk menampilkan daftar keranjang sama seperti yang minggu sebelumnya. Lalu kemudian ya, untuk folder view, sini ada terdapat 3 folder. Yang pertama di folder root ini dia memiliki satu file yaitu index.html. Jadi index.html ini fungsinya untuk
ada dua button untuk mengarahkan kita untuk roll, untuk kita pergi ke adminnya atau kasir. Kemudian di sini ada folder kasir. Sini ada index.html-nya untuk kasirnya, yaitu bayar, index, dan keranjang.html. Di sini ada admin, folder admin. Sini ada edit.html, index.html, dan tambah.html. Sini ada index.html-nya untuk menampilkan daftar barang. Kemudian edit.html untuk menampilkan from editnya. Kemudian untuk menambahkan barang, sini untuk menambahkan barang ada untuk tambah daftar barang dan berupa metode dari post. Kemudian di sini ada routers, yaitu file routers atau folder routers, dan memiliki dua file, admin routers dan kasir routers. Sini admin routers ada yang memiliki kelas admin routers dan memiliki metode router get. Nah, jadi router get ini fungsinya untuk menangani request dan respon dari user ketika user ingin ke halaman edit, tambah, atau hapus barang, akan ditangani di router get ini. Kemudian untuk metode router post, di sini untuk ketika user ingin menambahkan barang, jadi akan ditangani di router post ini, atau ketika user juga ingin mengedit akan ditangani di sini. Kemudian di sini folder terakhir yaitu config. Jadi folder config ini ada file koneksi.py. Jadi dia di sini menggunakan library dari Python yaitu Pisco pg2 untuk mengoneksikan database agar bisa terhubung dengan programnya. Kemudian di sini saya akan menjalankan programnya. Sini ada dua tombol atau dua button untuk masuk ke kasir atau admin. Sini saya akan masuk ke adminnya terlebih dahulu. Di sini akan ditampilkan daftar barang atau halaman adminnya, dan di sini ada aksi berupa edit dan hapus, dan di bawah tabelnya juga ada tambah barang. Pertama saya akan mengedit mengedit barangnya dengan cara di sini saya akan mengubah nasi goreng ini menjadi misalkan nasi Padang dengan harga 17.000, dan harga jualnya di sini saya ubah menjadi tetap 20 saja. Kemudian di sini ada untuk memilih kategori. Di sini kategori nasi Padang yaitu makanan. Kemudian saya update. Kita bisa lihat untuk namanya telah berubah dari nasi goreng menjadi nasi Padang, dan harga belinya yang tadinya 15.000 sekarang menjadi 17.000, dan kategorinya makanan. Kemudian di sini ada aksi untuk hapus. Di sini saya akan hapus dengan kode barang A001. Ini saya akan hapus. Di sini untuk barang A001 telah berhasil dihapus. Bisa dilihat di daftar kolom kode. Untuk kode A001 telah hilang. Kemudian di sini saya akan menambahkan kembali yaitu A01 dengan tombol di bawah tabel ini yaitu tambah barang. Sini untuk kodenya saya akan taruh A001. Sini untuk namanya tadi yaitu nasi Padang, harganya itu 17.000, dan harga jualnya yaitu 20.000 dengan kategori makanan. Kemudian saya akan simpan.
Nah, di sini ada pesan barang nasi padang berhasil ditambahkan. Kita akan lihat di daftar kodenya apakah ada. Nah, di sini ada kode A001 dengan nama nasi padang dan harga beli 17.000 dan harga jual 20.000 dengan kategori makanan. Jadi itu saja untuk halaman adminnya. Kemudian di sini kita akan ke halaman, yaitu untuk halaman kasir, itu tinggal menekan tombol masuk ke kasir ini. Sini akan menampilkan daftar barang. Tidak ada yang beda dari minggu sebelumnya, cuman di sini ditambahkan untuk kategori daftar barangnya ada makanan, minuman, dan obat-obatan. Sini saya akan menambah obat-obatan dengan kategori obat-obatan, yaitu nama barangnya yaitu Bodrek. Sini ada kode A001 dengan nama nasi padang, dan minuman di sini ada A003 dengan nama es jeruk. Sini saya akan tambah ke keranjangnya. Nah, di sini akan ditampilkan keranjang belanjaan, ada kode, nama, jumlah, harga satuan dan subtotal, dan aksi. Sini ada kodenya sesuai dengan yang kita tambahkan. Sini saya akan menjumlah untuk mengubah jumlah bodreknya menjadi 10. Kemudian sini ubah jumlah. Nah, di sini ada pesan jumlah barang bodreksin berhasil diubah menjadi 10. Dan di sini nasi padang saya ubah jadi 5. Ada pesan muncul. Kemudian di sini ubah menjadi 3 untuk es jeruk. Dia berubah menjadi 3. Kemudian saya akan check out. Nah, sini ada pembayaran dan detail keranjang. Sini untuk pembayarannya ada 2 tabel, yaitu untuk daftar barang yang kita pesan dan dengan subtotal dengan jumlahnya. Kemudian di sini ada tabel kedua, ada subtotal atau total dari ketiga barang yang kita pesan dengan jumlahnya. Kemudian ada diskon, yaitu diskonnya ada 5%, kemudian pajak 10%, dan total pembayaran kita. Jadi di sini ada total pembayaran ada 224.000. Sini saya akan bayar dengan nominal 300. Kemudian saya akan bayar. Kita akan membayar, ada tampilan pembayaran berhasil. Total belanja ada 215.000, uang dibayar 300.000, dan kembalian 85.000. Jadi segitu saja untuk program yang saya pelajari untuk minggu ini dengan implementasi relasi antara tabel dan role based access control atau RBAC pada aplikasi kasir berbasis web ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jadi seperti yang sudah kita saksikan bersama presentasi dari Mas Dian. Jadi pembelajaran atau apa saja yang dipelajari oleh Mas Dian selama 1 minggu ini telah dipresentasikan, baik bagaimana cara merelasikan atau menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lain, yaitu tabel kategori dengan tabel produk. Lalu selain itu untuk role based access control atau RBAC-nya, bagaimana cara mengelola atau mengimplementasikan multi role pada aplikasi kasir, baik role admin maupun role kasir. Mungkin minggu-minggu selanjutnya akan kita gali lagi, dan Sabtu depan akan ada presentasi lagi. Baik, terima kasih dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun sedikit kelakuan yang salah dari kami. Kami dari Balai Kota Gevino mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.